Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aprianto dari Program Studi Informatika NIM 220401010141 kelas IFN 21. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Jaringan Wireless dan Mobile. Oke, tugasnya kali ini adalah mempresentasikan soal yang sudah saya jawab. Jelaskan prinsip yang pertama adalah jelaskan prinsip kerja dari sistem 5G dan 6G. Apakah keunggulan dan dari masing-masing sistem? Oke, yang pertama adalah sistem 5G. Sistem 5G itu bekerja dengan memanfaatkan spektrum frekuensi yang lebih tinggi. Teknologi nirkabel untuk menerima data dan gelombang radio, dan juga menawarkan kecepatan, kapasitas, dan latensi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan teknologi sebelumnya, yaitu 4G. Kemudian adalah sistem 6G. Nah, sistem 6G ini bekerja dengan jaringan seluler generasi ke-6 yang menggunakan frekuensi radio yang lebih tinggi untuk meningkatkan kapasitas jaringan dan kecepatan. Meskipun 6G masih dalam tahap pengembangan, para ilmuwan dan insinyur telah memiliki beberapa gagasan tentang bagaimana prinsip kerja 6G agar berbeda dari pendahulunya, yaitu 5G. Keunggulan dari 5G yang pertama adalah kecepatannya yang tinggi. Kemampuan dari jaringan untuk mentransmisikan data dengan kecepatan hingga 20 giga per detik, ya, per second. Yang kedua itu adalah mendukung pelayanan publik, ya, dengan segala bentuk tindakan yang membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik itu sendiri. Yang ketiga itu meningkatkan efisiensi industri, ya, untuk meningkatkan produktivitas dengan sumber daya yang sama. Lalu keunggulan dari 6G itu yang pertama adalah latensi ultra rendah. Waktu tunda antara pengiriman data akan meminimalkan hingga tingkat sub-milidetik dalam jaringan 6G. Lalu yang kedua itu ada kapasitas jaringan yang masif, ya, di mana kapasitas ini akan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dari IoT itu sendiri. Dan yang ketiga itu aplikasi baru nantinya yang akan inovatif. Nah, dengan kecepatan data yang sangat tinggi, lalu latensi ultra rendah, dan juga kapasitas jaringan yang masif, itu nantinya akan membuka jalan ataupun membuka peluang bagi aplikasi-aplikasi baru yang lebih inovatif. Masalah dari 5G itu yang pertama adalah keterlambatan spektrum. Ya, alokasi spektrum yang tepat dan efisien itu biasanya memang sangat penting untuk kinerja dari 5G. Lalu yang kedua adalah kesenjangan digital. Dari kesenjangan digital ini nantinya dapat memperlebar kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan. Lalu yang ketiga adalah jangkauan yang terbatas. Sinyal 5G itu memiliki jangkauan yang lebih pendek dibandingkan sinyal 4G, ya, karena memang masih kesenjangan masih kurang luas. Lalu untuk masalah dari 6G itu yang pertama adalah masih dalam tahap pengembangan, ya. Standar dan spesifikasi teknisnya masih belum final. Lalu yang kedua, tantangan teknis, di mana pengembangan perangkat keras ini yang mampu beroperasi pada frekuensi TZ, ya. Lalu yang ketiga itu konsumsi energinya, di mana nanti akan membutuhkan daya yang lebih besar dibandingkan dengan 5G itu sendiri. Next, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu jelaskan prinsip kerja dari layanan internet berbasis satelit, ya, seperti contohnya Starlink. Dan juga jelaskan keunggulan serta kelemahan dari layanan tersebut. Ya, layanan internet berbasis satelit atau Starlink ini bekerja dengan mengirimkan data internet melalui sinyal radio ke satelit di orbit, dan bekerja dengan memanfaatkan satelit
sebagai perantara untuk mentransmisikan data antara pengguna dan penyedia layanan internet. Ya. Lalu Starlink ini berbeda dengan teknologi kabel seperti serat optik. Proyek ini bertujuan untuk menghadirkan sistem komunikasi internet berbasis satelit yang memiliki performa tinggi dan terjangkau. Keunggulan dari Starlink ini yang pertama adalah menjangkau area terpencil. Ya. Mengapa demikian? Ya karena kalau menggunakan optik ataupun kabel semua segala macam itu instalasinya jauh dan harus di beberapa tempat terpencil itu tidak ada kabel dan lain sebagainya. Jadi untuk Starlink ini menjangkau area terpencil. Kenapa bisa demikian? Karena memang kita narik datanya langsung dari orbit satelit ya, dari satelit langsung. Lalu yang kedua mudah dipasang, cukup dengan menyambungkan perangkat ke listrik serta perangkatnya diarahkan ke langit ya, biar dia bisa langsung ngambil ke orbit sana ke satelitnya. Tapi selain dari keunggulan ada juga kelemahannya. Kelemahan dari Starlink itu yang pertama adalah biayanya yang mahal ya, karena memang eh, biaya langganannya dan instalasi Starlink ini lebih tinggi dibandingkan dengan internet lokal pada umumnya. Lalu yang kedua itu rentan gangguan cuaca. Ya jelas karena memang kita arahnya ke langit, arahnya ke satelit, itu cuaca buruk seperti hujan atau badai petir itu dapat mengganggu kualitas sinyal itu sendiri. Next, di nomor 3, jelaskan prinsip kerja dari Wi-Fi dan VLC ya, atau Visible Light Communication. Lalu jelaskan juga keunggulan dan kelemahan dari layanan akses jaringan ini. Oke ya, prinsip kerja Wi-Fi itu yang pertama adalah sumber cahaya. Nah, datanya nanti itu diubah menjadi sinyal digital yang kemudian memodulasi intensitas cahaya dari sumber cahaya. Lalu ada interpretasi di mana ini sinyal digitalnya tersebut kemudian diinterpretasikan sebagai data oleh perangkat yang terhubung. Lalu prinsip kerja VLC itu yang pertama dengan menerima perangkat ya, menerima perangkat seperti foto dioda, mendeteksi perubahan intensitas cahaya dan mengubah kembali menjadi sinyal digital. Kemudian dari sumber cahaya itu data diubah menjadi sinyal digital yang kemudian memodulasi intensitas cahaya dari sumber cahaya. Keunggulannya yang pertama adalah kecepatannya yang tinggi. Itu sudah jelas menawarkan kecepatan data yang jauh lebih tinggi daripada Wi-Fi. Lalu kalau ada juga keamanan. Cahaya tampak tidak dapat ditembus dinding sehingga Wi-Fi ini lebih aman daripada si Wi-Fi. Yang ketiga itu ada kapasitas. Dengan spektrum cahaya itu memiliki kapasitas yang lebih besar daripada spektrum radio. Selain ada keunggulan, ada juga kelemahan. Yang pertama adalah jangkauannya yang terbatas. Ya. Lebih terbatas karena cahaya tampak tidak dapat menembus dinding. Lalu yang kedua, itu kita ketergantungan pada cahaya Wi-Fi. Ya, ketergantungan pada cahaya. Di mana Wi-Fi ini memerlukan cahaya Wi-Fi ini membutuhkan cahaya sehingga tidak dapat digunakan dalam kondisi gelap. Lalu yang ketiga adalah biaya. Ya. Biaya di mana Wi-Fi ini masih relatif mahal. Next, nomor 4 itu jelaskan cara kerja IoT berbasis wireless teknologi. Lalu berikan contoh penerapan dan keunggulannya. Ya, oke. Bekerja dengan menghubungkan perangkat yang memiliki alamat IP eh, ke internet itu perangkat tersebut dapat berkomunikasi satu sama lain dan bertukar data. Kemudian data ini dapat diolah dan dianalisis untuk membuat keputusan otomatis atau memantau kondisi dan memberikan feedback. Nah, contoh penerapan IoT berbasis teknologi wirelessnya. Yang pertama ada smart home ya. Kita tahu sendiri udah
banyak ya rumah-rumah yang dilengkapi dengan perlengkapan elektronik. Ini memungkinkan kita untuk adanya smart home, ya, seperti nantinya akan terhubung dengan wireless seperti CCTV dan lain sebagainya. Lalu ada retail IoT, di mana penerapan teknologi IoT dalam industri retail. Lalu yang ketiga itu ada wearable device, ya. Wearable device ini perangkat elektronik yang dapat dikenakan di tubuh manusia. Unggulannya, yang pertama, dapat ditempatkan di mana saja tanpa perlu memikirkan kabel. Yang kedua, dapat dengan mudah diperluas. Dan yang ketiga, lebih murah daripada jaringan kabel. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.